Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Doa ya Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mulai masuk pada bagian bahasan fikih ibadah, fikih sholat ya Bapak Ibu. Baru pengantar rasanya waktu itu. Wudhu belum dibahas kan? Belum kan Bapak Ibu? Belum. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa sholat itu akan berkualitas jika memenuhi beberapa kriteria. Kita akan mulai dari sekarang. Kemarin kita sampaikan pengantar dan dengan tujuan ziyadatul khair. Ada upaya penambahan nilai untuk dengan cara menyempurnakan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi target kita Bapak Ibu bukan hanya sekedar sah dan batal, bukan hanya sekedar melepas kewajiban. Yang kita harapkan ada penambahan nilai, ziyadatul khair, penambahan nilai dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Khusus sholat misal, kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, kitalah sholat sekian puluh tahun. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 10 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Kadang-kadang mohon maaf, hanya sekedar bacaan kalimat yang kita baca saja. Kita ambil contoh patang Sami Allahu liman hamidah saja. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahkan sampai kini awak alunjo tahu maknanya lain. Padahal bacaan itulah puluhan tahun kita baca. Kan kasihan kita. Sehingga tidak beda, mohon maaf Bapak Ibu, solat yang kita kerajuan kini jo solat yang kita kerajuan 30-50 tahun yang lalu. Nah, di mana bedanya? Kita baca sami Allahu liman hamidah, anak kita dan kita baca sami Allahu liman hamidah. Kita tidak tahu artinya, anak kita pun tidak paham. Lalu apa bedanya solat kita dengan solat anak-anak awak? Itu yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Apa bedanya? Padahal kita lah sholat puluhan tahun, dan mohon maaf Bapak Ibu, tinggal sedikit waktu bagi kita lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana nanti kita akan mempertanggungjawabkan usia yang 50-60 tahun ini? 60 tahun dia kesempatan di dunia kecil Allah, kecil malaikat. Akama saya salah moko, cuman baca iktidal sudah ngerti itu kecil malaikat betul. Apa awak mempertanggungjawabkannya Bapak Ibu? Nah, ikutnya. Jadi kita akan mulai Bapak Ibu dengan satu niat, tujuan bahwa sholat yang kita kerjakan itu ada ziyadatul khair.
sehingga sholat yang kita kerjakan itu memberikan efek positif terhadap jiwa kita dan apa yang kita tampilkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 itu tidak akan pernah salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh dengan salat saja kata Allah akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kita berharap nanti dengan ibadah salat itu ada perubahan nilai, perubahan akhlak dan seterusnya yang bisa kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat itu. Baik Bapak Ibu, tadi sampaikanlah kemudian salat itu akan berkualitas, akan bernilai tinggi, akan bernilai baik jika memenuhi beberapa kriteria. Dan kriteria pertama adalah sihhatul wudu. Wudunya benar. Wudunya benar. Bukan berarti ambo ingin mengajarkan Bapak Ibu berwudu, enggak. Kita ingin melihat Bapak Ibu standar yang ditetapkan oleh Allah. SOP wudu sudah ada di surat Al-Maidah ayat 6. Kita akan rujuk itu, apakah wudu yang kita kerjakan sesuai dengan SOP-nya atau tidak, sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan dan dituntut oleh Allah atau belum. Ini yang ingin kita lihat. Nah Bapak Ibu, kita lihat dulu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rujukan utama kita surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai di situ saja dulu Pak Ibu. 2 baris ayatnya. Ayat itu panjang, harus sekitar 6 baris setengah. Kita ambil 2 baris pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di surat yang kelima, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sering kita sampaikan, ayat ini salah satu ayat yang diawali dengan kalimat iman. Banyak itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, yang menyatakan diri beriman. Maka biasanya Bapak Ibu, setiap ayat kalau diawali dengan kalimat iman, maka kalimat setelahnya isinya amal soleh. Kalimat setelahnya itu isinya amal soleh. Yang amal soleh itu pembuktian dari keimanan kita. Jadi pesan dari ayat itu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, menyatakan diri beriman, kalau memang benar-benar beriman, buktikan dulu keimanan itu, kata Allah. Bagaimana membuktikannya? Lakukan amal soleh ini. Apa amal solehnya? Ini, kata Allah. Idza qumtum ilas shalah, kalau kamu hendak mendirikan sholat, faisilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, imsahlah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh pula lah nanti kaki sampai ke mata kaki. Aktivitas ini kita sebut dengan aktivitas wudhu. Kemudian maka Bapak Ibu, menyempurnakan wudhu merupakan bagian dari uji keimanan. Karena ayat itu diawali dengan kalimat iman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang benar-benar beriman, maka buktikan keimanan itu dengan cara apa? Sempurnakan nanti wudhunya. Nah, kita akan lihat kalimat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dilanjutkan dengan kalimat idza qumtum ilas shalah, jika kamu hendak mendirikan sholat. Nah Bapak Ibu, kalimat ini, kalimat melaksanakan sholat, mendirikan sholat, Allah gunakan kalimatnya dari kata qoma. Qoma yaqumu.
nanti iqamah, lahirlah kemudian kalimat kumtum. Kalau yang diittisal dengan dhamir setelahnya. Kalau kamu hendak mendirikan, qama itu mendirikan sholat. Tapi Bapak Ibu, mendirikan yang dimaksud oleh Allah bukan hanya sekedar tagak, rukuk, sujud, i'tidal, bukan hanya sekedar itu. Tapi apa? Di balik kata qoma itu ada iktisab litakmil namanya. Ada upaya untuk menyempurnakan. Jadi cara memahami ayatnya, wahai orang-orang yang mengaku beriman, buktikan keimanannya dengan lakukan amal soleh. Apa amal solehnya? Sholat. Dan kata Allah, kalau kamu hendak mendirikan sholat, maknanya jika kamu benar-benar ingin menyempurnakan sholatmu, kata Allah. Karena di situ ada iktisab. Mendirikan sholat itu maknanya upaya menyempurnakan sholat. Kalau kita betul-betul ingin menyempurnakan sholat awak, kunci utamanya kata Allah wudu, fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya itu. Jadi wudu itu kunci kesempurnaan sholat. Maka sholat tidak akan sempurna jika wudunya tidak sempurna. Itu dia Bapak Ibu. Sholat tidak akan sempurna jika wudunya tidak sempurna. Bahkan sholat tidak akan diterima, sholat akan tertolak jika wudunya bermasalah. Maka al-wudu miftahus sholah, was sholah miftahul jannah. Wudu itu kuncinya sholat, sholat itu kuncinya surga. Kita tidak akan dapatkan surga jika sholat kita bermasalah. Sholat akan bermasalah jika wudunya bermasalah. Makanya kata Allah, kalau memang ingin sholatnya sempurna, perbaiki dulu wudunya. Tuh. Bagaimana menyempurnakan wudu? Tuntunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat berikutnya, falsilu wujuhakum. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah falsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Nah Bapak Ibu, di ayat itu kalimat membasuh Allah gunakan kalimat ghasala. Falsilu, irsil fi'il hamarnya, basuhlah kata Allah. Pak Ibu, kalau kalimatnya ghasala, nanti ada kalimat membasuh yang beda nanti, masaha. Kalau kalimatnya ghasala Allah gunakan Bapak Ibu, berarti membasuhnya itu dengan air yang mengalir. Itu yang ghasala. Jadi tidak bisa dilap-lap seketek-seketek saja. Nah, itu yang ghasala. Jadi ghasala itu airnya diambil, ditampung, mengganang di tangan awak siraman ke wajah awak, ngalir di wajah awak, itu baru terpenuhi prinsip ghasala. Ngalirnya di wajah awak itu baru ghasala dia. Tapi kalau tidak ngalirnya, maka prinsip ghasalanya dikhawatirkan tidak terpenuhi. Nah gitu dia. Nah, ambo khawatirnya di situ ibu-ibu dan suku dakwis. Pernah dakwis, Bu? Saya tahu dakwis. Itu ibu-ibu majelis taklim yang pergi jalan-jalan tuh, dakwah wisata. Lupa membawa badak. Waktu sholat masuk awak ke wudu, akhirnya bambi ayi balap-lap anses seketek-seketek ke wajah tu. Tuh. Balap-lap saya seketek. Keluar dari prinsip ghasalahnya Bapak Ibu. Ini yang dikhawatirkan. Maka ambo mohon maaf Bapak Ibu, termasuk salah satu yang kurang menerima. Walaupun ini kan terjadi perbedaan pendapat. Yang berwudu pakai spray, pakai semprot. Ambo kan membawa jemaah kerjamu. Kalau ambo mau jemaah Bapak Ibu untuk wudu, untuk di pesawat, kan 9 jam tuh. Dari Indonesia ke Jeddah atau ke Madinah itu kan 9 jam tuh Pak. Kita akan melewati waktu sholat. Kita akan sholat di pesawat. Kita akan berwudu. Awak pergi ke tempat wudu, ke kamar mandi. Kamar mandi tidak disiapkan air wudu loh. Airnya seketiknya. Apa acara ke wudu? Kalau berwudu lo orang sampai ratus lebih orang di dalam pesawat tuh, maka cukup airnya. Air tidak disiapkan di pesawat untuk wudu. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya banyaklah jemaah yang pakai spray. Bolehkah pakai spray? Boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai nanti keluar dari prinsip-prinsip wudu.
Nah, karena tuntunannya sudah ada. Dan kata Allah, kalau memang tidak cukup air, tidak bisa mendapatkan air, kan ada solusi, kata Allah. Allah kasih solusi di ayat di kalimat berikutnya di ayat itu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tidak cukup air, tidak dapat air, kata Allah, bertayamum boleh kok. Bertayamum boleh. Kenapa harus dipaksakan berwudu kalau nanti dikhawatirkan yang prinsip wudu tidak terpenuhi? Mendinglah bertayamum saja, kita dikasih rukhsah oleh Allah. Nah, itu dia. Nah, kalau ingin berwudu juga, ndak pueh rasanya Ustaz. Kalau ndak mau wudu tuh, bertayamum itu ndak baalah rasanya. Walaupun Allah sendiri sudah kasih rukhsah untuk itu, Bapak Ibu. Ada juga karena Bapak Ibu, karena banyak jemaahku yang pakai perasaan, beragama itu tidak dituntut perasaan, yang dituntut itu adalah dalil. Beragama itu berdalil. Jadi kalau beramal tanpa dalil itu jadi masalah. Tapi kalau beramal dengan perasaan, nah itu jadi masalah juga kok tuh. Itu jadi masalah kalau memang dengan perasaan saja. Mana caranya Ustaz? Nggak sanang rasanya kalau nggak berwudu. Akhirnya pakai spray. Nah, dikhawatirkan Bapak Ibu karena tuntunan dan tuntutan Allah itu pakai ghasalah, di situ airnya harus ngalir. Kalau pakai spray takut nanti tidak ngalir airnya. Kadang-kadang cuma disemprot sekali lah, dilap-lap anselai. Nah, kan khawatir gitu tuh Bapak Ibu. Nah, itu nanti jadi hati-hati nanti kalau memang dipaksakan. Tapi kalau harus pakai spray juga, pastikan air itu mengganang semprot. Nah, ada mengganangnya di tangan awak. Kemudian awak lapkan ke muka, awak siraman ke muka, bisa ngalirnya di wajah awak. Nah, itu boleh. Oke. Sudah itu tuh ratuan lah. Ratuan, tapi jangan sampai lapeh tangan. Kalau lapeh tangan dari wajah, harus ngambil air baru lagi. Kalau lapeh tangan dari wajah, Bapak Ibu, harus ngambil air baru lagi. Kalau tidak ngambil air baru, lapeh misalnya kan, awak tempelan melihat mustakmal dia. Mustakmal, air mustakmal tidak boleh dipakai untuk berwudu. Maka hati-hati nanti. Nah, oke, kita kembali ke kondisi normal dulu. Kata Allah, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajahmu. Basuh itu dengan air mengalir. Jadi awak ambil airnya, awak siraman ke wajah awak, ngalir air di wajah awak, baru beku awak ratuannya. Waratuan adalah namanya, meratakan air sambil menggosok-gosok itu, sambil menggosok-gosok anggota tubuh kita. Nah, yang dituntut oleh Allah kemudian, mana yang pertama kali dibasuh? Wajah. Pertanyaannya, wajah itu yang mana? Muka loh. Ya, mana muka tuh? Sampai di mana batasnya? Sampai janggut. Nandak berjanggut tak? Pondok Pak. Sampai dagu, bukan sampai janggut. Oh. Nah, mana batasan wajah? Wajah itu Bapak Ibu normalnya tumbuh rambut dulu. Batas atas normalnya ya Bapak Ibu, normalnya. Yang tidak tumbuh rambut di siku atau tumbuh rambutnya di siku berarti jadi kecolok abnormal. Ya, berarti rambutnya tidak normal tumbuhnya. Dari sini, ini yang wajah itu, garis tumbuh rambut itu sampai ke sini, batas kiri kanan pangkal telinga, terus di bawah telinga Bapak Ibu ada ujung rahang tuh, ada kareh itu kan, ujung rahang. Nah, itu masuk wajah, terus ke bawah. Nah, di bawah ini Bapak Ibu ada dua pendapat. Pendapat pertama, wajah itu batasnya di dagu sini, di ujung dagu nih. Ini yang pertama. Yang kedua, dua ruas jari di bawah dagu. Jadi ngukurnya dari depan. Bantu Ikhwan. Dua ruas jari. Belum masuk. Kalau dua ruas jari itu masuk wilayah wajah. Kalau lewat dari dua ruas jari masuk wilayah halak namanya. Halak itu leher. Ini lewat dari dua ruas jari sampai ke bawah. Nah, ini dua ruas jari juga di bawah sini dekat sodrun. Ini di bawah lagi ini sodrun. Di atas sodrun ini yang dekat sini, ini leher. Nah, ini yang leher nih. Ini yang leher Bapak Ibu. Nah, dua ruas jari ini masuk wajah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama, wajah sampai ke ujung dagu.
Pendapat yang kedua, wajah itu sampai 2 ruas jari di bawah dagu.